Perseteruan pengacara Hotman Paris Hutapea melawan Iklim Hakim akhirnya mencapai babak baru. Ya, pelaporan yang dilayangkan Hotman ternyata sudah dikonfirmasi oleh pihak kepolisian dan akan segera dilakukan penyelidikan. Lantas bagaimana sikap Iklim Hakim terkait pelaporan Hotman? Dan benarkah pula Rasman, kuasa hukum Iklim Hakim, tidak terima perihal namanya yang juga dibawa-bawa? Sosok Iklim Hakim memang mencuat pasca permasalahannya dengan Hotman. Seiring dengan permasalahan tersebut, nama Iklim Hakim mulai menanjak dan mulai mendapatkan banyak perhatian. Untuk itu, Hotman pun memberikan capnya kepada Iklim Hakim sebagai wanita yang tidak tahu berterima kasih. Lantas seperti apa Hotman mengungkapkan usahanya dalam membesarkan nama Iklim Hakim? Dan benarkah pula kecemburuan Iklim Hakim menjadi awal perseteruannya dengan Hotman? Di sisi lain, permasalahannya dengan sang mantan Aspri agaknya membuat Hotman semakin hati-hati. Meski begitu, Hotman sempat mengungkapkan perihal Asprinya yang bernasib jauh berbeda dengan Iklim Hakim. Lantas, siapa Aspri yang dimaksud Hotman? Dan benarkah pula 3 bulan bekerja bersama Hotman, sang Aspri mampu membeli mobil mewah? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan antara pengacara Hotman Paris Hutapea melawan mantan asisten pribadinya Iklim Hakim agaknya mulai bergulir panas. Bagaimana tidak, Hotman yang sebelumnya menggembar-gemborkan perihal pelaporannya akhirnya dibenarkan oleh pihak kepolisian saat dikonfirmasi oleh awak media kemarin. Ya, dalam pelaporannya, Hotman resmi menjerat 2 akun sosial media milik Iklim Hakim dan juga kuasa hukumnya Rasman Arif Nasution dengan 2 pasal, yakni pencemaran nama baik dan juga Undang-Undang ITE. Lantas seperti apa Hotman menegaskan pelaporannya kepada 2 orang seterunya tersebut? Dan benarkah pelaporan yang dilayangkan Hotman Paris membuat Iklim Hakim dan Rasman akan diperiksa dalam waktu dekat? Laporannya sudah ada di detailnya. Tunggu pada saat dia dipanggil baru saya nongol. Pokoknya saya nggak bisa ngomong, itu kan tugas polisi. Ini abang akhirnya sedikit demi sedikit. Dan bukan hanya dia yang saya kejar, seluruh orang yang membuat laporan polisi dan konferensi melulu dengan mengarang cerita akan saya sikat secara hukum. Benar, memang kami menerima laporan dari saudara Hotman Paris itu pada hari Selasa tanggal 10. Itu laporannya terkait masalah pencemaran nama baik dan yang dilaporkan itu terkait 2 akun. Dan ini masih dilakukan penyelidikan oleh teman-teman Baris. Akun siapa aja Pak yang dilaporkan? Akunnya ada 2, yaitu Rasman Nasution dengan Iklim Hakim. Itu akun Instagram. Pasal penghinaan yaitu pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 9 2005 juga tentang ITE. Saya sudah melaporkan pengacaranya maupun si Kimnya. Kenapa saya laporkan? Itu total bohong. Saya yang sudah sangat sukses begini, dikelilingi wanita cantik, nggak mungkinlah melakukan pelecehan seksual sama wanita di mobil, katanya. Kenapa? Pertama kali cewek itu waktu di awal bulan April ngakunya hanya pelecehan dalam bentuk diminta berpakaian seksi untuk syuting. Itu aja tuduhannya pertama kali. Tapi kemudian tuduhan tersebut mentah karena ternyata Instagram dia penuh dengan pakaian seksi. Tapi setelah masuk pengacara itu,
Kok bisa di-create lagi pelecehan dalam mobil sama kelainan seksual? Gimana Hotman kelainan seksual? Gua normal banget gua kan. Itu jadi makanya dia sudah mengomong sesuatu yang bukan keahlian dia. Nah itu di situ dia kenanya. Dia mengatakan saya kelainan seksual. Ya, upaya pelaporan yang dilakukan Hotman agaknya lantaran geram dengan namanya yang disebut-sebut sebagai pelaku pelecehan seksual. Untuk itu, Hotman pun menegaskan jika sudah menutup komunikasinya dengan Iklim Hakim dan juga mengungkapkan jika tidak ada lagi upaya damai untuk wanita yang disebut-sebut pernah memiliki hubungan spesial dengannya tersebut. Lantas bagaimana sikap Iklim Hakim dalam menanggapi pelaporan Hotman? Dan benarkah pula Rasman tidak terima perihal namanya yang juga ikut dilaporkan oleh Hotman Paris? Ada komunikasi nggak sih Bang sama Iklim Hakim? Saya tidak mau lagi sama dia. Dia akan saya sikat dari segi hukum. Kan kemarin dia bilang saya bakal bongkar telepon Hotman. Apa yang mau dibongkar? Sekarang aja bongkar. Kan waktu pertama kali April kan dia selalu bilang pelecehan. Dia tidak wawancara di Indeks, ditanya nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Emang gue sempat dekat sama dia, itu saya akui, I'm a gentleman. Saya nggak keles sama dia, I don't even know him. Dia itu jauh, karirnya jauh. Cuma dia kan curiga terus, dikiranya dia kan diputus surat kuasanya sama Dr. Richard Lee. Dikira dia kira aku rebut kliennya, padahal Dr. Richard Lee pernah ke kantor saya karena saya mau beli saham dia di skincare Dr. Hand. Itu saya mau beli. Itu, tapi saya tetap total tidak pernah ribut klien dia. Kalaupun saya ribut itu boleh-boleh aja, asal caranya dicabut resmi dan diganti itu boleh-boleh aja. Itu dia dendam terus. Saya itu sudah terlalu lama pengacara internasional. Saya nggak pernah hadapi namanya Rasman itu nggak ada beda-beda kelas sama gue lah. Rasman itu nggak ada beda-beda kelas sama gue lah. Kemudian terhadap Iklim Hakim, itu tadi kan, Iklim Hakim, dia melaporkan. Iklim Hakim happy-happy aja. Iklim Hakim hari ini dia syuting. Lalu kemudian saya sekarang melakukan perlawanan kepada dia. Kok saya dilaporkan? Yang di situ katanya akun Instagramnya, saya baca akun Instagram. Di dalam akun Instagram itu yang saya lihat menyebut diduga keras. Lah kok itu bisa jadi dasar? Kalau begitu besok sudah kita bilang diduga keras, tangkap aja semua orang. Tapi nggak apa-apa, biar nanti itu berproses hukum saya akan lihat. Surat pernyataan dari kita. 25 April. Dengan ini menyatakan bahwa benar saya telah mengalami pelecehan seksual baik secara verbal dan verbal yang diduga dilakukan oleh pengacara Hotman Paris Hutapea yang terjadi sekitar bulan Februari 2022. Bahwa atas hal tersebut saya telah memilih advokat atau pengacara saya Bapak Dr. Haji Rasman Arif Nasruddin SHM PhD. Seluruh dokumen dan bukti yang telah saya sampaikan dan saya berikan kepada pengacara saya adalah benar adanya yang dapat saya pertanggungjawabkan sepenuhnya secara hukum. Saya sampai hari ini, sampai detik ini adalah anggota Kongres Advokat Indonesia atau KAI yang dipimpin oleh Presiden kami Ibu Siti Jamalia Lubis dengan Sekjen Avolos Jaraboga. Oke, periode sekarang. Dan saya Rasman Arif Nasruddin adalah Vice Presiden. Jadi saya adalah Vice Presiden, yaitu Wakil Presiden kepengurusan sekarang. Jadi secara hukum, secara organisatoris bahwa advokat punya hak imunitas yang diatur dalam Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 pasal 16 pasal 18 pasal 16. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam pengadilan. Dan ini dikuatkan oleh putusan MK. Putusan MK ini tahun berapa nih?
tahun 2013 nomor 26 putusan MK tentang hak imunitas advokat. Kalau iklim hakim boleh dibuat laporan, tidak masalah. Di sisi lain, sosok Iklim Hakim memang mencuat pasca permasalahannya dengan Hotman. Hotman pun memberikan capnya kepada Iklim Hakim sebagai wanita yang tidak tahu berterima kasih. Lantas seperti apa Hotman mengungkapkan usahanya dalam membesarkan nama Iklim Hakim? Dan benarkah pula kecemburuan Iklim Hakim menjadi awal perseteruannya dengan Hotman Paris? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zainal. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Sosok Iklim Hakim memang mencuat pasca permasalahannya dengan pengacara Hotman Paris Hutapea. Kala itu, Kim mengaku mendapatkan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Hotman Paris di dalam sebuah mobil. Tidak cukup sampai di situ, Kim pun kembali membuat kehebohan dengan mengunggah sebuah foto di mana mulutnya mengeluarkan darah yang diduga lantaran diguna-guna. Geram dengan apa yang dilakukan oleh mantan asprinya tersebut, Hotman pun memberikan capnya kepada Kim sebagai wanita yang tidak tahu berterima kasih. Lantas, seperti inilah saat Hotman mengungkapkan usahanya dalam membesarkan nama Iklim Hakim. Memang dari awal, jadi pertama kali saya ketemu, dia temuin saya di Holy Wing, gue lagi duduk, dia datang malam-malam. Ya, sejak itu dia minta bahwa dia cerita mengeluh bahwa dia anaknya ditinggalkannya sama siapa, entah sama keluarga, saya nggak tahu. Dia tinggal ngekos di Mangga Besar, terus dia pengen benar jadi artis, pengen dipromoin. Lewat saya, disitulah pertama kali saya bawa dia main TikTok. Kemudian saya ajak di The Hotman masuk di Instagram saya. Mulailah dia melejit di sini, mulailah diundang oleh FTP. Jadi itu orang yang tidak tahu terima kasih. Jadi itu orang yang tidak tahu terima kasih. Dari Mabes, Mangga Besar, saya angkat derajat dia. Tidak hanya mencap Kim sebagai wanita yang tidak tahu berterima kasih, pengacara 62 tahun ini pun bahkan mengungkapkan perihal Iklim Hakim yang menurutnya berbeda dengan asisten pribadinya yang lain. Menurut Hotman, Kim memiliki ketertarikan dengannya sehingga terlihat cemburu manakala ia dekat dengan asprinya yang lain. Ya, hal ini pun sempat dikonfirmasi oleh salah satu aspri Hotman yang lain yang mengaku sempat melihat hubungannya yang berbeda di antara bosnya dengan Iklim Hakim. Lantas seperti inilah saat Hotman mengungkapkan hubungannya dan juga kecemburuan Iklim Hakim kepada dirinya. Ingat nggak waktu pertandingan tinju tanggal 27 Februari? Dia sama saya itu 7 jam. Kemudian di Holy Wing Dragon 6 jam, pelukannya begini lagi ya. Yang paling fatal lagi waktu 10 Maret yang di daerah salju di mana? Trans TV yang di Bintaro. Itu udah dia tidak mengizinkan aspri lain mendekat. Ya. Memang ada kecemburuan, dia selalu pegang gue begini. Ini terus aja gue dipegang. Kedua dansa-dansa. 7 jam kami. Habis itu udah mau pulang. Udah jam 7 malam. Sayang, makan yuk, makan sushi, aku kangen gitu. Ya udah, ada kan di video itu kita makan sushi sampai jam 9 malam. Kalau dia merasa dilecehkan Februari, masa makan sushi? Mesra-mesraan. Tapi yang paling fatal lagi, mula-mula dibilang Pak Hotman suka kirim foto. Gue memang dekat sama dia, ada sesuatu lah. Tapi tanggal 21 Maret, contohnya, dia kirim foto dia paling seksi tanpa saya minta. Dia lagi di Bali, saya hanya bilang, halo sayang kangen. Dia kirim foto seksi,
Bahkan ada yang cuma pakai bra. Ya ada di Instagram gue semua ada, sama video juga. Jadi apa? Jadi mereka dilecehkan apa gitu loh? Nggak mungkin lah Hotman begitu. Kalau awalnya aku kurang tahu, aku taunya tiba-tiba diposting sama Bang Hotman dan diangkat jadi Aspri gitu. Dan aku taunya dia belum lama sih kalau si Kim. Aspri 9. Iya. Baru sekitar beberapa bulan yang lalu. Yang aku lihat yang pas syuting kemarin ya. Yang syuting kemarin ya mereka berdua sangat deket. Terus suka gandengan-gandengan tangan, si Kim gandeng si Bang Hotman. Dan sangat akrab dan sangat senang gitu. Sangat-sangat happy gitu. Kalau soal mereka ada hubungan khusus atau enggak, aku kurang tahu ya soal itu Kak. Yang pasti selama aku lihat di Instagram, selama aku lihat foto-foto mereka di Instagram dan pas ketemu juga, mereka sangat akrab dan ya sangat romantis. Fotonya juga ada gandengan. Di sisi lain, permasalahannya dengan iklim Hakim membuat Hotman pun kini menjadi lebih berhati-hati. Meski begitu, Hotman sempat mengungkapkan perihal Asprinya yang bernasib jauh berbeda dengan iklim Hakim. Lantas siapa Aspri yang dimaksud Hotman? Dan benarkah pula 3 bulan bekerja bersama Hotman, sang Aspri mampu membeli mobil mewah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Perseteruan pengacara Hotman Paris Hutapea melawan mantan asisten pribadinya Iklim Hakim mau tidak mau memang menimbulkan kehebohan publik. Apalagi kini Hotman tengah menjadi sorotan lantaran diduga sebagai pelaku pelecehan seksual dari apa yang dituduhkan oleh mantan Asprinya tersebut. Lantas, bagaimana Hotman menanggapi perihal kabar tersebut? Dan benarkah kini Hotman pun lebih berhati-hati dalam memilih Asprinya? Hampir semua Aspri saya jadi top sekarang. Karena apa? Setiap saya syuting kan harus saya bawa 2 Aspri. Jadi masuk TV, coba. Udah dapat duit lagi walaupun kecil. Karena figuran kan memang kecil. Figuran manapun di seluruh TV cuma 1 juta. Mulai sekarang harus lebih hati-hati. Terutama harus mencegah. Jangan sembarangan dekat lagi gitu loh. Jangan sembarangan hubungan khusus. Berbanding terbalik dengan apa yang dialami Iklim Hakim, Hotman pun kembali mengungkapkan perihal salah satu asisten pribadinya. Menurut Hotman, sejak bekerja bersama dengannya, Asprinya bernama Lisa mampu merenovasi rumah dan juga memperbaiki perekonomiannya dalam waktu singkat. Tidak hanya itu, salah satu Asprinya nomor 1 bahkan telah membeli mobil mewah dan sukses sebagai seorang pengacara. Dan benarkah Hotman tidak segan memberikan pundi-pundi kekayaannya jika sang Aspri bekerja dengan baik? Hidup ini adalah kenyataan. Kalau memang kita suka atas kecantikannya dan dia juga dekat sama kita, ya why not? Kita kasih dia kemewahan. Aspri saya nomor 1 udah pakai Mercedes-Benz malah. Itulah yang saya marah sama si Kim. Waktu dia dibayar oleh Trans TV 1 juta, ya figuran kan begitu kalau di TV kan. Malah dia masuk TV aja harusnya dia berterima kasih. Dia marah-marah, saya cuma dibayar 1 juta. Itu kan ada kontrak dengan Trans TV. Tapi kalau dia ada hubungan khusus, ya tentu adalah tersendiri dari Hotman. Ya tapi itu kan rahasia. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.